Baik, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Katrina Kakak, NPM 31200007, semester 5A, UTS Pragmatik. Judul proposal penelitian yang saya ambil yaitu Tindak Tutur Ilokusi pada Pedagang di Pasar BTN Kilometer 9 Keva Manano. Bab 1, Pendahuluan. A. Latar belakang. Menurut Kair dan Agustina 2014, bahasa adalah salah satu alat komunikasi yang berinteraksi dengan sesama manusia. Melalui kegiatan berkomunikasi, setiap penutur hendak menyampaikan tujuan atau maksud tertentu kepada mitra tutur yang terlibat dalam proses komunikasi yang efektif dan efisien, sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas oleh mitra tutur. Penggunaan bahasa yang dapat dijumpai dalam beberapa segi kehidupan. Setiap pemakaian bahasa akan berbeda antara segi kehidupan yang satu dengan segi kehidupan yang lain, termasuk bahasa yang digunakan dalam proses perdagangan. Proses penelitian ini memfokuskan pada tindak tutur komisif dan tindak tutur direktif pada pedagang di Pasar BTN Kilometer 9 Keva Manano, bertutur tentang tindakan menawarkan, menyaksikan konsumen untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Bahasa strategi penawaran dan pemakaian tindak tutur komisif dan tindak tutur direktif dalam tuturan dituturkan pedagang di Pasar BTN Kilometer 9 Keva Manano digunakan sebagai bahan kajian penelitian. B. Rumusan masalah. Bagaimana wujud tindak tutur komisif pada tuturan pedagang di Pasar BTN Kilometer 9 Keva Manano? Yang kedua, bagaimana wujud tindak tutur direktif pada tuturan pedagang di Pasar BTN Kilometer 9 Keva Manano? C. Tujuan penelitian. Menentukan wujud tindak tutur komisif pada tuturan pedagang di Pasar BTN Kilometer 9 Keva Manano. 2. Menunjukkan bahwa tindak tutur direktif pada tuturan pedagang di Pasar BTN Kilo 9 Keva Manano. Bab 2, Kajian Pustaka. A. Kajian penelitian. 1. Penelitian yang relevan. Penelitian tentang tindak tutur ilokusi sudah pernah dilakukan beberapa penelitian tersebut. Di antara lain, pertama, penelitian yang dilakukan oleh Indra Apriyanti Kusumaningsi 2016 dengan judul Tindak Tutur Ilokusi dalam film Horse de Frix karya Pierre Salvadori. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Ditemukan 4 jenis tindak tutur ilokusi pada percakapan antara pemain dalam film Horse de Frix, yaitu tindak tutur asertif, tindak tutur direktif, tindak tutur komisif, dan tindak tutur ekspresif. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian mengkaji tindak tutur pada pedagang di Pasar BTN Kilometer 9 Keva Manano merupakan penelitian yang belum pernah dilakukan. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sebagai berikut. A. Data yang digunakan dalam mengkaji tindak tutur. B. Penelitian yang bertempat di Pasar Keva Manano di Pasar BTN Keva Manano di Pasar BTN Kilo 9 Keva Manano. 2. Teori yang digunakan yaitu pragmatik. Tarigan 2015 halaman 31. Pragmatik adalah relasi antara bahasa dan konteks yang merupakan dasar bagi suatu catatan atau laporan pemahaman bahasa. Dengan kata lain,
telah mengenai kemampuan bahasa menghubungkan serta menyerasikan kalimat-kalimat dan konteks-konteks secara tepat. Dari pendapat di atas, pragmatik berkenan dengan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dengan melihat konteks tujuan. Kajian pragmatik sangat berkaitan dengan konteks situasi ujaran pada saat ujaran dituturkan. Konteks ujaran sangat penting dalam memahami maksud dari penutur. Menurut Letts 1993 halaman 8 mengungkapkan bahwa pragmatik adalah studi tentang makna dan hubungannya dengan situasi ujar, speak situatius. Menurutnya, pragmatik mempelajari bagaimana bahasa digunakan dalam berkomunikasi, karena makna bukan hanya sebagai suatu yang abstrak, tetapi makna dapat diselidiki di dalam konteksnya. Yang ketiga, tindak tutur direktif. Tindak tutur direktif merupakan tindak tutur yang dilakukan oleh penuturnya dengan maksud agar lawan tutur melakukan tindakan yang disebutkan di dalam tuturan itu atau berharap lawan tutur melakukan sesuatu. Tuturan-tuturan menyuruh, memohon, menuntut, merayakan, memerintah, meminta, dan menantang. Menurut Shirley 1996. A. Permintaan. Tindak tutur permintaan menunjukkan dalam pengucapan sesuatu tuturan. Penutur memohon kepada mitra tutur untuk melakukan suatu perbuatan. Penutur mengekspresikan keinginan dan maksud agar mitra tutur melakukan tindakan atas keinginan penutur. B. Tindak tutur pertanyaan. Tindak tutur pertanyaan mengandung pengertian bahwa dalam pengucapan sesuatu tuturan, penutur menanyakan pada mitra tutur apakah suatu proposisi itu benar. C. Tindak tutur perintah. Tindakan perintah mengidentifikasikan bahwa ketika mengucapkan suatu tuturan, penutur menghendaki mitra tutur untuk melakukan perbuatan. D. Tindak tutur larangan. Tindak tutur larangan merupakan suatu tindakan yang menunjukkan bahwa ketika mengucapkan suatu ekspresi, penutur melarang mitra tutur untuk melakukan tindakan. E. Tindak tutur pemberian. Tindakan merupakan tindakan yang mengidentifikasikan bahwa ketika mengucapkan suatu tuturan, menghendaki mitra tutur untuk melakukan perbuatan. Tindakan. Perbuatan mengekspresikan kepercayaan bahwa ujarannya dalam hubungannya dengan posisi penutur di atas mitra tutur membolehkan mitra tutur untuk melakukan tindakan. Tindak tutur nasihat. Tindak tutur nasihat adalah tindak ketika mengucapkan suatu ekspresi penutur menasihati mitra tutur untuk melakukan tindakan. Yang keempat, tindak tutur komisif. Tindak tutur komisif adalah tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk melaksanakan apa yang disebutkan di dalam penuturnya dan bisa juga berhubungan dengan masa yang akan datang. Dengan kata lain, setelah penutur melakukan tindak tutur komisif, maka penutur terikat melakukan tindakan di masa mendatang berdasarkan tujuan dan maksud tuturan sebelumnya. Adapun pendapat Yule 2006 halaman 94 bahwa tindak tutur komisif ialah jenis tindak tutur yang dipahami oleh penutur untuk mengikatkan dirinya terhadap tindakan-tindakan di masa yang akan datang. Tindak tutur ini menyatakan apa saja yang dimaksudkan oleh penutur. Menurut Letts dalam Tarigan pada tahun 1990 halaman 47, komisif melibatkan pembicara dan beberapa tindakan yang akan datang, misalnya menjanjikan, bersumpah, menawarkan, memanjatkan doa.
Jadi tuturan komisif berfungsi mendorong penutur melakukan sesuatu. Menurut Krida Laksana 1993 halaman 172 mengemukakan bahwa tindak tutur komisif adalah penuturan yang mempercayakan tindakan yang akan dilakukan penutur sendiri. Tindak tutur komisif merupakan tindak tutur ilokusioner, yaitu tindakan dengan tujuan yang mewajibkan si penutur untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, tindak tutur komisif adalah tindak tutur yang mengikat penuturnya melaksanakan apa yang disebutkan dalam penuturnya dan bisa juga berhubungan dengan masa yang akan datang. Tindak tutur ini menyatakan apa saja yang dimaksudkan oleh si penutur. Berdasarkan fungsi pragmatik, tindak tutur komisif dapat dibagi menjadi beberapa jenis, meliputi jenis tindak tutur komisif, menjanjikan, menawarkan, dan bernasar. Yang pertama, jenis tindak tutur komisif menjanjikan. Berjanji dalam Kamus Bahasa Indonesia 2016 adalah menyatakan bersedia dan sanggup untuk berbuat sesuatu. Dengan kata lain, berjanji merupakan ungkapan seseorang kepada orang lain untuk memberikan sesuatu hal atau melakukan suatu tindakan kepada orang lain yang sebagai bentuk kepatuhan, pengabdian, kesetiaan apabila orang tersebut menepatinya. B. Jenis tindak tutur komisif menawarkan. Menawarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 2016, tindak tutur komisif menawarkan merupakan tuturan yang mengikat penuturnya membuktikan kebenaran ucapannya atas atau lain. C. Tindak tutur komisif bernasar. Bernasar dalam KBBI 2016 adalah berjanji hendak melakukan sesuatu. Jika permintaannya buah kilo, beli sekilo. Konteks pedagang jeruk memberikan penawaran kepada calon pembeli. Jika membeli 1 kilo akan ditambahkan 3 buah. Tuturan di atas dikatakan sebagai bernasar disebabkan adanya perjanjian akan memberikan 3 biji lagi jika calon pembeli membelinya dagangan dari pedagang buah sebanyak 1 kilo. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini berupa penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini akan mendeskripsikan tuturan yang mengidentifikasikan tindak tutur komisif dan tindak tutur direktif yang digunakan dalam peristiwa tutur percakapan antara pedagang dan calon pembeli di pasar BTN kilometer 9 Kefa Mananu. Penelitian deskriptif memusatkan perhatiannya pada penemuan fakta-fakta sebagaimana keadaan sebenarnya. Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang menganalisis suatu dokumen dan menjabarkan kembali, sehingga jenis penelitian deskriptif dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan melalui rekaman gambar, suara, dan tulis. Selama proses penelitian tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan terhadap objek peneliti. Semua kegiatan atau peristiwa tutur dalam interaksi perdagangan yang diteliti berjalan seperti apa adanya. B. Sumber data. 1. Data. Dalam penelitian ini adalah tuturan pedagang yang menjajankan pedagangnya di pasar BTN kilometer 9 Kefa Mananu yang mengandung tindak tutur komisif dan tindak tutur direktif. Tuturan pedagang di pasar BTN kilometer 9 Kefa Mananu. Sumber data dalam penelitian ini adalah
pedagang dalam menjajankan pedagangnya kepada calon pembeli di pasar BTN kilometer 9 Kiafa Manano yang mengidentifikasikan tuturan tersebut mengandung tindak tutur komisif dan tindak tutur direktif. C. Definisi istilah. Dalam penelitian ini untuk memudahkan dan memberikan arah yang jelas mengenai apa yang diukur, maka diberikan definisi variabel. Adapun definisi variabel tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mengkaji penutur untuk menyelesaikan kalimat yang diujarkan sesuai dengan konteksnya. 2. Tindak tutur adalah tindak bahasa yang berupa tuturan untuk menyatukan suatu maksud dari pembicara untuk memahami pendengar. Yang ketiga, tindak tutur komisif adalah tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk melaksanakan apa yang disebutkan di dalam tuturannya dan bisa juga berhubungan dengan masa yang akan datang. Yang keempat, tindak tutur direktif adalah tindak tutur yang berfungsi untuk mendorong pendengar melakukan sesuatu. Alokasi penelitian dan subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan pada pedagang di pasar BTN kilometer 9 Kiafa Manano. Adapun subjek penelitian adalah tuturan yang digunakan pedagang dalam menjajankan pedagangnya. E. Teknik pengumpulan data. 1. Teknik pengamatan. Dalam penelitian ini, teknik pengamatan didahulukan karena meninjau terlebih dahulu tuturan pada interaksi jual beli yang terjadi di pasar BTN kilometer 9 Kiafa Manano. Teknik pengamatan didukung dengan pencatatan tuturan yang dapat diamati secara langsung. Teknik pengamatan digunakan untuk mendapatkan data berupa segmen tutur yang mengandung jenis tindak tutur komisif dan tindak tutur direktif. Yang kedua, teknik perekaman. Teknik perekaman yang dimaksudkan yaitu merekam semua tuturan maupun aktivitas yang dilakukan pedagang dan calon pembeli saat proses transaksi jual beli. Tuturan biasanya didengarkan berulang-ulang untuk mendapatkan data yang maksimal. Alat untuk merekam peristiwa tutur ini digunakan nelpon genggam. Alasan digunakan telepon genggam karena lebih mudah dalam memegang saat proses rekaman. F. Teknik analisis data. 2. Klasifikasi dilakukan ketika mengklasifikasi bentuk ujaran komisif dan direktif. 3. Tahap deskripsi. Pada tahap ini peneliti mendeskripsikan segala bentuk tindak tutur berdasarkan hasil data kualitatif. G. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sendiri yang berperan sebagai human instrument, perencana, pengumpulan data, penafsiran data, dan penganalisis data. Pengetahuan dan wawasan kebahasaan peneliti menjadi kunci pokok dalam keberhasilan peneliti. Adapun instrumen pendukung dalam pengumpulan data adalah telepon genggam. Telepon genggam digunakan untuk merekam tuturan pedagang yang diindikasikan tindak tutur direktif dan komisif. Selanjutnya, laptop digunakan sebagai instrumen pendukung yang berfungsi sebagai media dalam mendokumentasi data yang sudah diperoleh. Sekian dan terima kasih.